Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, selamat tahun baru, Tuhan memberkati. Mari sebelum kita bersama-sama belajar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, terima kasih untuk tahun baru di minggu pertama Tuhan kembali mengumpulkan kami bersama-sama. Kami memuji Tuhan dengan mulut kami. Biarlah hati kami juga boleh memuji Tuhan. Pujian yang keluar dari mulut kami boleh sungguh-sungguh berasal dari dalam hati kami. Kepada kesetiaan Tuhan, kepada kuasa Tuhan dalam hidup kami puji. Dan saat ini kami mau belajar firman-Mu. Kami mohon Tuhan Engkau berbicara kepada setiap kami. Berikan kami kerinduan kepada firman-Mu dan berikan kami kekuatan juga untuk menjalankannya. Dan pakailah hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini untuk menyampaikannya dengan tepat dan jelas. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa setiap kita pasti pernah mengalami satu kondisi yang namanya mustahil. Mustahil untuk bisa diselamatkan, mustahil untuk bisa keluar dari masalah ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada saat kita menghadapi kondisi mustahil ini, bagaimana sikap kita? Hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan dari salah satu mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, 5 roti dan 2 ikan untuk memberi makan 5.000 orang. Bagaimana kita bisa menghadapi kondisi yang mustahil itu sesuai dengan maunya Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam Alkitab tercatat 35 mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tapi hanya ada 5 roti dan 2 ikan yang diberi kepada 5.000 orang yang dicatat di 4 kitab Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu mencatat semua empat kitab Injil ini mencatat mujizat ini. Yang lain tidak, kecuali kebangkitan Tuhan Yesus itu dicatat di 4 kitab Injil. Tapi mujizat yang lain selain dari memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, mujizat yang lain itu tidak dicatat di semua 4 kitab Injil. Mengapa Bapak Ibu? Di sini kembali diingatkan, tujuan dari Tuhan Yesus melakukan mujizat dan mujizat yang dicatat di dalam Alkitab itu memberitahukan kepada kita itu hanya sebuah tanda atau penunjuk. Menunjukkan kepada kita siapa itu Yesus sebenarnya. Di dalam mujizat yang akan kita pelajari hari ini memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan Yesus itu adalah Mesias. Dengan dia melakukan mujizat memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, memberitahukan kepada kita Yesus itu adalah Mesias. Di dalam firman Tuhan yang baru saja kita baca tadi, memberitahukan kepada kita kondisi di mana ada orang berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus. Kemana Tuhan Yesus ada fansnya banyak, ya, selalu mengikuti dia. Dan Tuhan Yesus waktu itu sudah viral ya kalau istilah pada hari ini. Karena perkara kejadian-kejadian mujizat yang dia lakukan. Tetapi sampai pada satu tahap tidak ada makanan, lalu bagaimana? Saya percaya Bapak Ibu, kondisi seperti ini juga kita pernah alami. Kondisi di mana kita tidak tahu bagaimana mencari jalan keluarnya. Pada saat kita tidak tahu jalan keluar dalam kehidupan kita, masalah yang kita hadapi, ingat, yang pertama, Tuhan berbelas kasihan dan Tuhan berinisiatif untuk peduli. Di dalam ayat 1 sampai yang kelima memberitahukan kepada kita, tujuan orang ini datang berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus karena melihat mujizat
yang Tuhan Yesus lakukan. Jadi Yesus melakukan mujizat, orang banyak melihat lalu kemudian ikuti. Bapak Ibu, di dalam teks yang kita baca tadi itu mereka ikuti Tuhan Yesus dari Yerusalem sampai ke tepi Danau Galilea. Mereka berjalan kurang lebih 2 jam, minimal 2 jam perjalanan mereka harus berjalan. Bayangkan seniatnya begitu ya. Tetapi mereka mengikuti Tuhan Yesus dengan motivasi yang tidak benar. Bukan karena sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Di sini dikatakan 5.000 orang yang dihitung hanya laki-laki. Ya. Penafsir Alkitab menafsirkan kurang lebih ada 20.000 sampai 25.000 orang. Termasuk istri-istri, wanita-wanita dan anak-anak kecil. Ya. Dan lalu kemudian pada waktu mereka datang mengikuti Tuhan Yesus, di kitab Injil yang lain mencatat itu sudah malam. Tetapi apakah mereka minta makan? Tidak. Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan dari mana bisa dapat makanan untuk mereka. Mereka tidak merengek-rengek loh untuk minta makanan. Mereka juga tidak memaksa. Ya. Sebenarnya kedatangan mereka ikut Tuhan Yesus bukan Tuhan Yesus yang undang. Kalau bukan Tuhan Yesus yang undang, mereka datang ikut Tuhan Yesus, mereka lapar itu sebenarnya tanggung jawab siapa? Tanggung jawab sendiri kan? Tapi di sini Tuhan Yesus malah yang peduli terhadap kebutuhan mereka. Di mana bisa dapat makanan untuk mereka. Tuhan Yesus peduli dengan kebutuhan mereka. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hari ini mungkin ada yang ke gereja dengan motivasi yang benar, kita diingatkan. Jangan langsung menghakimi. Ya, kita semua saya percaya pertama kali datang ke gereja pasti memiliki tujuan atau motivasi yang tidak benar. Saya sendiri pertama kali ke gereja juga dengan motivasi yang tidak benar Bapak Ibu. Saya pertama kali ke gereja pada waktu SD kelas 3. Itu pun karena guru agama di sekolah mengatakan siapa yang mau dapat nilai agama tambahan ayo ke sekolah minggu. Nah saya ke sekolah minggu hanya untuk dapat nilai tambahan agama Bapak Ibu. Tapi Tuhan menyadarkan saya, Tuhan menyelamatkan saya. Justru di hari pertama saya ke sekolah minggu, guru di sekolah minggu itu menceritakan Injil dari buku tanpa kata. Ya. Di situ saya mulai tahu, oh ada yang namanya manusia bisa diselamatkan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita hidup di dalam dunia ini seperti jaring laba-laba. Hubungan kita dengan sesama itu seperti jaring laba-laba. Kalau ada satu yang kena, satu benang laba-laba yang kena, yang lain juga akan terkena imbasnya. Demikian juga pada saat kita menghadapi kondisi yang kelihatannya mustahil, masalah-masalah yang muncul dalam kehidupan kita, mungkin karena kesalahan kita, tetapi ada juga kemungkinannya karena kesalahan orang lain akhirnya terimbas kepada diri kita. Tetapi apapun penyebabnya, Tuhan Yesus peduli. Tuhan Yesus berinisiatif membantu kita, menolong kita. Bapak Ibu yang terkasih, mengapa Tuhan Yesus yang justru bertanya bagaimana bisa memberi mereka makan? Bukan mereka sendiri, bukan murid-murid mereka yang murid-murid Tuhan Yesus bertanya. Karena Tuhan Yesus mengenal mereka. Tuhan Yesus mengasihi mereka. Tuhan Yesus peduli kepada mereka daripada mereka sendiri. Demikian juga, kadang-kadang kita memiliki masalah yang kita tidak sadar, kita tidak tahu, tapi Tuhan tahu, Tuhan peduli. Sekarang permisi tanya, apakah Bapak Ibu percaya Tuhan peduli kepada hidupmu? Percaya tidak Bapak Ibu? Percaya.
Sekarang permisi tanya, kalau percaya, apakah kita masih perlu khawatir untuk berkepanjangan? Kalau kita percaya bahwa Tuhan lebih peduli terhadap diri kita, terhadap hidup kita, kita tidak usah peduli, tidak usah khawatir terhadap satu hal untuk waktu yang berkepanjangan. Ada orang khawatir berpuluh-puluh tahun, berkhawatir yang berkepanjangan. Padahal Tuhan mengasihi, Tuhan peduli. Pada saat kita menghadapi situasi kondisi yang kelihatannya mustahil, itu yang kedua juga dipakai oleh Tuhan untuk menguji iman kita. Dalam kondisi lebih dari 5.000 orang, kurang lebih 20.000 sampai 25.000 orang. Pada waktu Tuhan Yesus bertanya dari mana dapat makanan untuk mereka, ada 3 respon. Respon yang pertama dari Filipus, tidak ada jalan keluar. Ya. Di ayat yang kelima Tuhan Yesus bertanya kepada Filipus. Aneh Bapak Ibu, mengapa ada 12 murid yang bersama Tuhan Yesus, tapi justru yang ditanya adalah Filipus. Bapak Ibu, di dalam Yohanes pasal 1 ayat 45 itu, Filipus pertama kali, ada murid Tuhan Yesus yang pertama kali mengenal bahwa Yesus itu adalah Mesias. Yesus disebut di dalam perjanjian lama, di dalam kitab Ulangan pasal 18 ayat 18. Filipus tahu murid-murid yang lain tidak mengatakannya sebelumnya. Di sini Tuhan Yesus mengetes Filipus. Kamu tahu banyak tentang saya di perjanjian lama. Kamu tahu doktrin, kamu tahu Alkitab perjanjian lama. Sekarang hidupmu itu apakah sesuai dengan apa yang kamu tahu? Artinya apa? Apakah selama ini dia mengikut Yesus, dia tahu tentang firman Tuhan, apakah itu ada dampaknya di dalam kehidupan sehari-harinya? Kondisi masalah itu dipakai oleh Tuhan untuk mengetes Filipus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang menguji kita Bapak Ibu. Contohnya Abraham. Abraham diuji oleh Tuhan. Di dalam kitab Kejadian pasal 12 dengan jelas Abraham diuji oleh Tuhan. Dalam kehidupan kita sehari-hari juga Tuhan menggunakan masalah-masalah di dalam kehidupan untuk menguji iman kita. Apakah firman Tuhan yang kita dengar setiap minggu, Alkitab yang kita baca setiap hari, itu hanya berhenti di otak, pikiran sebagai pengetahuan saja, atau sungguh-sungguh berdampak di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mohon Tuhan menolong setiap kita. Setiap kali kita meninggalkan gereja setiap hari Minggu, mari kita praktekkan firman Tuhan itu. Sehingga firman Tuhan itu bukan menjadi satu teori saja. Ada orang membagi kehidupannya menjadi kehidupan rohani dan kehidupan sekuler. Sebenarnya tidak ada. Kehidupan rohani kita harusnya berintegrasi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu bagaimana Filipus menjawabnya? Filipus langsung menggunakan perhitungan matematikanya. Dia mengatakan 1 dinar. 1 dinar itu upah 1 hari waktu itu. Ya. Artinya apa? 200 dinar kurang lebih 7 sampai 8 bulan. Dia mengatakan kalaupun saya kerja 7 sampai 8 bulan itu enggak akan bisa mencukupi kebutuhan orang yang di sini saat ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Filipus gagal. Dia mengatakan no way, gak ada cara. Yang kedua Andreas. Andreas pun datang mengatakan ini ada 1 anak, 5 roti dan 2 ikan. Tapi bagaimana bisa mencukupi orang sebanyak ini?
Bapak Ibu, Andreas pernah melihat langsung bagaimana Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur. Dari unsur yang berbeda, perubahan unsur yang berbeda. Sekarang mengubah dalam jumlah yang banyak, apakah enggak bisa? Dia juga gagal. Dia melihat sendiri bersama Filipus, dia juga gagal. Bapak Ibu yang terkasih, di mana masalah kedua murid ini? Masalah mereka adalah pada fokus dalam menghadapi masalah. Tuhan Yesus bertanya kepada Filipus, dari mana dapat makanan? Tetapi Filipus menjawabnya, uang 1 dinar, Tuhan Yesus tidak bertanya, berapa banyak uang yang kamu miliki? Tuhan Yesus bertanya dari mana, artinya sumbernya dari mana. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita juga sering salah fokus dalam menghadapi masalah. Kita lupa mencari sumber, yaitu kepada Tuhan. Apa yang dikatakan oleh murid-murid memang tidak salah, itu realita. Memang uang sedikit, orang begitu banyak. Hari sudah malam, jarak antara tempat ini ke kota atau ke desa juga jauh. Itu realita. Tuhan tahu itu realita. Tapi yang Tuhan ingin arahkan mereka adalah fokusmu jangan kepada realita. Tetapi kepada sumbernya. Bapak Ibu yang terkasih kepada Tuhan. Pada saat kita mendengar kabar. Menderita sakit terminal, kanker stadium keempat. Pada saat kita mengalami masalah keuangan macet, besok tagihan sudah harus dibayar. Dan berbagai macam masalah, bagaimana kita menghadapinya. Oh, tinggal 2 bulan hidupnya. Terus menerus berfokus kepada masalah. Pada saat kita memfokuskan pikiran, tenaga kita hanya pada masalah itu, maka masalah itu akan tetap menjadi masalah dan yang akan terus bergulung seperti bola salju yang masalah itu akan semakin hari semakin besar. Tapi pada saat kita tahu ini masalahnya, hidup saya tinggal 6 bulan. Lalu bagaimana Tuhan dengan 6 bulan ini bagaimana saya harus hidup? Bagaimana hidup saya bisa berkenan kepada Tuhan menjadi berkat bagi orang lain dalam waktu yang sangat terbatas ini? Maka pemikiran kita akan berubah. Kita tidak akan terkungkung oleh masalah itu sendiri. Dan respon yang ketiga. Ada 1 anak kecil yang mempersembahkan 5 roti dan 2 ikan. Anak kecil di sini dalam bahasa aslinya itu sebenarnya sudah remaja ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, waktu saya mempersiapkan firman Tuhan ini saya merasa heran. Ada kurang lebih 20.000 sampai 25.000 orang. Mengapa hanya ada 1 anak kecil yang punya bekal? Yang lain kemana? Dan saya percaya yang lain pasti juga ada bekal, ada bawa makanan. Orang Yahudi itu terkenal orang yang pintar membuat perencanaan. Gak mungkin gak bawa bekal. Ikut Tuhan Yesus kemana mereka tidak tahu Tuhan Yesus mau kemana. Asal mereka ikut. Apakah mereka mempertaruhkan perut mereka untuk mengikut Tuhan Yesus tanpa membawa bekal? Gak mungkin, gak masuk akal Bapak Ibu. Dan anak ini yang memberikan 5 roti dan 2 ikan ini, anak remaja Bapak Ibu. Kalau orang yang tidak kenal minta makanan dengan anak kecil belum tentu akan beri loh, betul tidak? Saya suka menggoda anak kecil ya, saya mau mengetes. Ayo kalau mereka sedang makan, ayo boleh enggak? Minta dong. Ya. Ada yang kasih, ada yang enggak kasih ya. Ini anak kecil ini memberikan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Anak kecil ini memberikannya dan akhirnya Tuhan pakai untuk melakukan mujizat. Mungkin Bapak Ibu bisa berpikir, wah
Rugi dong ya anak kecil ini. Yang lain bawa bekal disimpan, lalu sekarang terima lagi makanan hasil mujizat dari Tuhan Yesus. Satu prinsip yang harus kita ingat Bapak Ibu, memberi lebih berbahagia daripada menerima. Tuhan bisa pakai, sebenarnya tanpa ada 5 roti dan 2 ikan dari anak ini, Tuhan Yesus mampu kok memberi makan kepada puluhan ribu orang ini. Buktinya burung di udara tidak menanam, Tuhan kasih makan. Bunga di padang tidak memintal, Tuhan hiasi. Tuhan juga sebenarnya bisa mengalahkan Goliat tanpa Daud. Tetapi Tuhan mau memakai Daud yang lemah. Tuhan sebenarnya bisa membuka Laut Teberau, membelah Laut Teberau menjadi 2. Tidak usah Musa mengangkat tongkatnya baru Laut Teberau terbuka. Tidak usah. Tapi Tuhan mau memakai Musa. Demikian juga Bapak Ibu. Hidup kita yang kita miliki, apapun yang kita miliki. Kalau kita persembahkan untuk Tuhan, Tuhan akan pakai. Tuhan tidak akan membiarkan kita begitu saja. Tuhan mengapa mau memakai kita? Karena Dia ingin kita menjadi rekan kerjanya. Dia ingin kita mengalami Dia bagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari lewat kita mempersembahkan apa yang kita miliki. Termasuk jikalau hidup kita tinggal berapa bulan saja. Termasuk segala sumber daya yang kita miliki. Ada beberapa orang pernah berkata saya, Laosu, saya nggak mau beri persembahan untuk pelayanan ini ya maksudnya. Lalu saya tanya kenapa? Loh, si A, si B, si C, si D sudah memberi banyak kok. Lalu saya katakan, ya, si A, si B, si C, si D memberi banyak karena mereka digerakkan oleh Tuhan. Dan itu urusan mereka dengan Tuhan. Tetapi kalau dirimu melihat ada kebutuhan ini, kamu digerakkan oleh Tuhan dan kamu tidak memberi tetapi kamu membanding-bandingkan dengan yang lain, itu urusanmu dengan Tuhan. Walaupun Tuhan bisa menggunakan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan. Tetapi kalau Tuhan sudah membuka matamu untuk mendengar warta tentang ini, mendengar berita tentang ini, mendengar kebutuhan akan hal ini, tapi kamu mampu dan kamu tidak mempersembahkan sesuai yang Tuhan gerakkan, itu urusanmu dengan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mohon Tuhan menolong setiap kita. Tuhan tidak peduli berapa besar, berapa kecil, berapa panjang, berapa pendeknya hidup kita. Yang Tuhan inginkan adalah hati kita. Tahun pertama saya di seminari, ada satu teman kamar, roommate saya ya. Dia orang Malaysia, dia sudah berkeluarga, dia seorang pendeta ya. Cuman dia kembali studi untuk S2-nya. Jadi kami satu kamar. Saya waktu itu masih tahun pertama. Dan dia pulang ke Malaysia setiap 2 minggu ya. Jadi kami di seminari tempat saya kuliah, itu Sabtu Minggu itu enggak ada makanan di kampus. Jadi kami harus selesaikan sendiri ya, makan di mana, dan enggak boleh ada open fire ya, hanya boleh pakai alat-alat listrik untuk masak. Biasanya Sabtu Minggu yang paling murah bagi kami itu makan yong tau fu ya. Yong tau fu itu makanan dari tahu atau dari sayur ya, berbagai macam jenis. Lalu kami itu yang paling murah ya. Jadi kami beli itu, lalu misalnya saya beli ini, teman itu beli ini, kita gabung ya, masak sama-sama. Nah, di akhir semester roommate saya ini dia selesai ujian, dia sudah tahun terakhir ya.
Jadi dia udah lulus ujian akhirnya, ujian khotbahnya dia lulus, ujian Alkitabnya dia lulus. Lalu saya mengatakan celebration yuk, ya celebration. Karena kita sering makan sama-sama Sabtu Minggu pulang dari gereja praktek. Nah pagi itu hari Minggu sebelum berangkat ke gereja praktek, teman saya itu mengatakan, aduh Juna, kemarin saya baru beli tiket pulang ke Malaysia, ternyata naik dan sekarang uangnya itu tinggal 1 lembar $10, 1 lembar $5, 1 lembar $2. Kami rencananya celebration dengan makan stingray ya. Stingray itu ikan yang dibakar ya. Biasa kami paling suka, tapi itu bagi kami mahal ya. 1 stingray kurang lebih $15 ya. Nah, dia mengatakan dia mau traktir saya, dia mengatakan. Ternyata dia lihat uangnya nggak cukup ya. Ditambah 2 hari sebelumnya di seminari kami ada penggalangan dana, jadi dia persembahan. Jadi nggak cukup. Ya. Saya bilang oh ya nggak apa-apa, sudah nggak apa-apa, nggak usah. Lalu kemudian saya lihat di tempat saya masih ada 5 lembar uang $5 ya. Jadi saya masih ada $25 bisa nanti. Nggak apa-apa ya, saya traktir, saya mengatakan ya udah. Ternyata pada waktu ke gereja praktek hari Minggu itu, di gereja praktek itu ada penggalangan dana untuk pelayanan anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi waktu itu sebelum persembahan kita diajak doa dulu, lalu kemudian dalam doa saya merasa tergerak untuk memberikan persembahan. Dan akhirnya saya berikan persembahan dan setelah itu pulang saya baru sadar, iya ya, nanti nggak bisa dong traktir dia makan stingray ya. Akhirnya ya udah saya SMS, waktu itu masih belum ada WhatsApp, saya SMS, saya mengatakan sorry ya nggak bisa traktir. Dia hehehe gitu, no worries dia jawabnya. Udah sampai di kampus ya dia udah istirahat, kami istirahat, lalu dia sore jam 4 dia ngajak ayo bangun berenang yuk gitu ya. Ya udah kita berenang. Habis berenang dia ngajak saya makan stingray. Loh saya tanya, katanya nggak ada uang, enggak usah saya bilang, yong taufu aja. Dia bilang enggak, ini saya traktir. Lalu dia cerita ya. Ternyata uangnya yang tinggal $1 $10, $5 dan $2 itu di gerejanya juga ada penggalangan dana, dia juga memberikan $10 gitu ya. Tinggal $7 dia mengatakan, udah dia pikir ya sudah nggak apa-apa gitu. Ternyata di perjalanan pulangnya dia ketemu dengan teman lamanya yang di Malaysia yang kerja di Singapura. Dia mengatakan, temannya itu mengatakan, oh kamu udah akhir semester ya? Iya, dia mengatakan baru lulus ujian. Temannya memberikan dia 1 angpau. Ya. Jadi dengan angpau itu dia mentraktir saya, kami makan berdua. Bapak Ibu, saya bukan mengatakan bahwa harus selalu seperti ini. Tapi yang saya tekankan di sini adalah Tuhan melihat hati kita. Tuhan tidak pernah akan membiarkan orang yang benar kelaparan. Tuhan tidak akan membiarkan keturunan orang benar meminta-minta. Itu janji Tuhan. Dan yang ketiga, tujuan dari Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan untuk memuaskan jasmani manusia. Tujuan kedatangan Tuhan Yesus, visi utama kedatangan Tuhan Yesus adalah untuk kemuliaan Tuhan. Makanya di bagian di ayat 4 dikatakan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Itu artinya apa? Mengingatkan kita bahwa Yesus adalah anak domba yang disembelih. Pribadi yang akan menggantikan manusia untuk disalibkan di atas kayu salib. Sehingga pada waktu orang melihat Tuhan Yesus bisa melakukan mujizat dari 5 roti 2 ikan kepada puluhan ribu orang untuk makan.
orang memuji Tuhan dan mau menjadikan dia sebagai raja. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus menolak, Tuhan Yesus mengundurkan diri. Tuhan Yesus melarikan diri ke gunung seorang diri. Karena kenapa? Dia tahu sepuas-puasnya manusia makan. Orang-orang yang diberi makan waktu itu satu kali tetap akan lapar dan akan cari dia lagi. Sesehat-sehatnya seorang manusia suatu hari juga akan mati. Masalah manusia tidak akan terselesaikan. Tetapi tujuan Tuhan Yesus adalah menyelesaikan masalah yang paling utama, yaitu dosa manusia. Oleh karena itu Bapak Ibu, pada saat kita sakit, kita berdoa tetapi tidak sembuh-sembuh. Ingat, walaupun kita tidak sembuh, lewat sakit penyakit kita, Tuhan akan terus-menerus memperbaharui hidup kita. Sehingga kita semakin hari semakin seperti Kristus. Mungkin masalah ekonomi kita belum selesai sepenuhnya. Tetapi lewat masalah itu Tuhan akan membentuk kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Terakhir Bapak Ibu, saya ingin men-sharingkan kesaksian dari seorang bapak yang ibadah di Mandarin ya. Bapak Ibu bisa lihat satu bapak dengan kemeja hijau dengan tabung oksigen. Bapak Ibu, bapak ini dulu adalah jemaat kita, tapi tidak tahu apa yang terjadi 40 tahun menghilang dari gereja. Dan mulai dari kurang lebih bulan Mei tahun lalu, dia mendadak kembali ke gereja ya, di ibadah Mandarin. Setiap minggu kalau dia tidak capek, dia akan datang ke gereja. Dia menderita fibrosis paru-paru. Pertama kali setelah kurang lebih 40 tahun dia ke gereja, waktu pulang saya salaman. Minggu depan datang lagi ya. Dia mengatakan, iya pasti saya ini adalah anak yang hilang. Dia mengatakan. Ya. Dan beberapa kali saya besuk dia di rumah sakit. Fibrosis paru-paru itu membuat dia sangat susah, sesak napas Bapak Ibu. Dia berdoa tidak? Dia berdoa. Tapi akhirnya dia dipanggil Tuhan. Tetapi yang paling disyukuri adalah Bapak Ibu, selama beberapa bulan itu dia tidak sia-siakan. Apa yang dia lakukan? Dia membawa kokonya dan saus-saunya yang sudah lama tidak ke gereja lagi. Dia membawa teman baiknya yang dari dulu tidak mau ke gereja, itu mau ke gereja. Dan kokonya dan teman baiknya hampir rutin ke gereja, kalau tidak ada apa-apa pasti ada ikut ibadah Mandarin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dia tahu hidupnya singkat, tahu fibrosis paru-paru, sesak napas, setengah mati. Dia sering mengatakan puasi setengah mati ya. Tapi apakah dia menyerah begitu saja? Tidak. Saya percaya di akhir hidupnya yang tinggal beberapa bulan itu, dia pakai untuk melayani Tuhan lewat mengajak orang-orang yang belum mengenal Tuhan, orang yang meninggalkan Tuhan untuk kembali kepada Tuhan. Di tengah-tengah masalah, kondisi yang mustahil itu, dia serahkan kepada Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya tidak tahu apa masalah yang sedang dihadapi Bapak Ibu. Tapi apapun masalah kita harus percaya Tuhan peduli. Lebih peduli daripada diri kita. Dia berbelas kasihan kepada kita. Kita serahkan kepada kita.
Tidak usah sampai khawatir berkepanjangan. Dan ingat, di saat kondisi yang susah, yang kelihatannya tidak ada jalan keluar lagi, itu adalah cara Tuhan mengetes, menguji iman kita. Apakah kita tetap bisa berdiri teguh, meyakini bahwa Tuhan mengasihi kita, peduli, tidak pernah meninggalkan kita dan berkuasa. Dan yang ketiga, ingat, kalaupun masalah kita di dunia ini tidak selesai, ingat, tujuan utama Tuhan adalah membawa transformasi hidup kita untuk semakin hari semakin memuliakan Tuhan. Apakah ada hal-hal dalam hidup kita yang masih tidak memuliakan Tuhan? Tuhan mau pakai itu, pakai masalah itu untuk mengubah hidup kita. Sehingga saat kita masuk ke sorga nanti, Tuhan akan berkata, masuklah hambaku yang baik dan setia. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu. Kami sungguh mau memohon belas kasihan-Mu untuk setiap kami di tempat ini. Ingatkan kami selalu bahwa Engkau peduli. Engkau tidak pernah menolak kami. Engkau tidak pernah mencibir kami saat kami menghadapi masalah. Kami mohon Tuhan, tolong kami. Serahkan segala kekhawatiran masalah kami ke dalam tangan-Mu. Dan pimpin kami Tuhan, berikan kami iman, tambahkan iman kepada kami untuk mengikuti Engkau. Di tengah-tengah kehidupan yang tidak mudah, di tengah masalah-masalah yang belum terselesaikan. Dan bawa kami untuk mengalami Tuhan di dalam setiap kondisi-kondisi mustahil yang kami alami. Sehingga hidup kami semakin hari semakin memuliakan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.